Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fathan Azhari, mahasiswa Institut Ahmad Dahlan semester 4 Kota Probolinggo. Motivasi saya ikut sekolah paralegal adalah supaya mendapatkan tambahan pengetahuan hukum. Harapannya selain mendapat pengetahuan juga mendapatkan keterampilan hukum untuk menunjang karir saya ke depannya dalam bidang hukum. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sukni Tumi Pengata SHMH atas kesempatannya kepada saya untuk bisa ikut sekolah paralegal tingkat nasional angkatan pertama. Kemudian juga kepada admin dan jajaran panitia sekolah paralegal yang sudah membantu sehingga kami bisa mengikuti program sekolah paralegal ini. Baik, sesuai dengan tugas yang diberikan, saya akan menjelaskan materi yang disampaikan kemarin oleh Bapak Sukni Tumi Pengata SHMH tentang dasar, yaitu apa itu paralegal. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab kalau kita mau bicara mengenai paralegal, yaitu apa itu paralegal, kemudian apakah bisa memberikan jasa hukum, kemudian bagaimana dasar hukum daripada paralegal, kemudian kualifikasi sebagai paralegal itu bagaimana, kemudian apakah boleh dari lintas bidang untuk menjadi paralegal. Kemudian juga mungkin pertanyaan apakah syarat menjadi menjadi syarat dari paralegal ini ada jenjang karir kepada advokat. Baik, apa itu paralegal? Ada beberapa pengertian. Jadi paralegal adalah pembantu pengacara yang berpraktek dan melayani klien dalam masalah hukum. Pengertian lain menurut National Association of Licensed Paralegal Inggris Raya, paralegal adalah seseorang yang dididik dan dilatih untuk melakukan tugas-tugas hukum, tetapi yang tidak memenuhi syarat sebagai pengacara atau pengacara. Kemudian pengertian lain ini menurut American Bar Association atau asosiasi advokat di Amerika, pengertian dari paralegal adalah orang yang memenuhi syarat dengan pendidikan dan pelatihan atau pengalaman kerja di kantor pengacara, kantor hukum, korporasi, badan pemerintah atau badan lainnya yang melakukan pekerjaan legal substantif yang didelegasikan kepadanya namun di bawah tanggung jawab langsung pengacara. Kemudian pengertian lain ini menurut National Federation of Paralegal Association Amerika Serikat, paralegal adalah kualifikasi orang yang telah menempuh pendidikan, training, dan pengalaman kerja untuk melakukan pekerjaan legal substantif yang memerlukan pengetahuan mengenai konsep hukum dan yang lazimnya, namun tidak secara eksklusif dilakukan oleh pengacara. Jadi paralegal bisa dipekerjakan oleh pengacara, kantor hukum, badan pemerintah, atau yang lainnya, atau dapat diberi wewenang oleh undang-undang pengadilan untuk melakukan pekerjaannya. Secara substantif, pekerjaan ini perlu pengakuan, evaluasi organisasi, analisis, komunikasi, fakta yang relevan, dan konsep hukum. Nah, ini pengertian selanjutnya, ini menurut Organisasi National Association of Legal Substance NALA Amerika Serikat, paralegal yang juga dikenal sebagai asisten legal adalah orang yang membantu pengacara dalam menyampaikan jasa hukum. Pengertian lain ini menurut American Association for Paralegal Education, paralegal melakukan pekerjaan hukum substantif dan prosedural yang diberikan kewenangan oleh hukum di mana pekerjaannya jika tidak ada dapat dilakukan oleh pengacara. Kemudian menurut Permenkumham nomor 3 tahun 2021 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum, ini paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal
tidak berprofesi sebagai advokat dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan. Jadi itu tadi beberapa pengertian dari paralegal. Kemudian penjelasan yang lain, kemiskinan seseorang tidak menghilangkan haknya untuk mendapatkan pembelaan dan pendampingan dari seorang advokat. Terbatasnya jumlah advokat dan jangkauan wilayah kerja advokat yang sebagian besar menjalankan tugasnya di wilayah perkotaan. Kemudian peran paralegal telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dan Permen Kumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum yang menyatakan pemberi bantuan hukum diberikan hak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum. Ya. Kemudian fungsi daripada paralegal adalah yaitu fungsi paralegal strategis dan penting dalam gerakan pemberdayaan hukum di masyarakat. Paralegal berfungsi sebagai perantara atau jembatan antara masyarakat pencari keadilan dan lembaga bantuan hukum. Paralegal memainkan peran penting dalam pembelaan hak dan kepentingan masyarakat lokal, mengingat posisi paralegal yang dekat dan berhubungan langsung dengan komunitas yang ada dan hidup dalam masyarakat. Paralegal mengacu pada seseorang yang tidak berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, yang bekerja membantu advokat menjalankan pekerjaannya. Ya, jadi fungsi paralegal berikutnya yaitu memfasilitasi pembentukan organisasi masyarakat, kemudian mendidik dan melakukan penyadaran hak dan hukum masyarakat, melakukan analisis sosial, kemudian advokasi, membimbing, melakukan mediasi, dan mendamaikan. Nah, ini fungsi non-litigasi. Kemudian juga bisa memberikan bantuan hukum dan jaringan kerja atau networking. Jadi itu tadi beberapa penjelasan tentang advokat. Kemudian advokat apakah bisa memberikan jasa hukum? Jawabannya bisa, tetapi sesuai dengan regulasi yang ada, bantuan hukum yang diberikan oleh seorang paralegal itu adalah bantuan hukum yang di luar pengadilan resmi, yaitu non-litigasi. Kemudian dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya seperti disampaikan di atas tadi. Jadi kalau bicara mengenai paralegal, ini pada tahun 97 itu Undang-Undang Peradilan Anak, terminologinya menggunakan pekerja sosial. Kemudian berikutnya Undang-Undang PKDRT, ya istilahnya menggunakan relawan pendamping. Ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 muncul istilah paralegal, tetapi tidak disebutkan secara tegas di dalam undang-undang. Kemudian muncullah turunannya seperti tadi disampaikan di depan, yaitu Permen Kumham yang tentang Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, kemudian juga Nomor 1 Tahun 2018 tentang paralegal dalam memberikan bantuan hukum. Ya, jadi bantuan hukum yang diberikan oleh seorang paralegal itu yang bersifat non-litigasi, artinya bantuan hukum yang di luar pengadilan, tidak di dalam pengadilan resmi. Karena kalau di dalam pengadilan resmi itu menjadi ranahnya daripada advokat. Kemudian kualifikasi sebagai paralegal, tentunya seorang paralegal itu harus memiliki pengetahuan dalam bidang hukum, keterampilan dalam bidang hukum. Didapat dari mana? Bisa didapat dari pelatihan-pelatihan, dari training-training yang diasuh atau disertifikasi oleh seorang advokat. Kemudian apakah boleh paralegal ini dari lintas bidang lain? Ya, jawabannya boleh, asal memenuhi kompetensi yang diperlukan, begitu. Kemudian apakah paralegal menjadi syarat untuk menjadi advokat? Ya, jadi untuk menjadi advokat
apakah memang harus magang, tetapi apakah harus dengan menjadi paralegal? Ya tidak juga, karena ya memang paralegal ini bukan merupakan syarat penjenjangan untuk menjadi seorang advokat. Saya kira sementara cukup itu penjelasan dari saya. Terima kasih atas bimbingannya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.